Pernah gak sih kamu dengar kalimat kayak gini? Gen Z itu generasi strawberry, gampang nyerah, susah dipimpin. Jujur, aku dulu sempat percaya itu. Tapi setelah aku gali lebih dalam, ternyata masalahnya bukan Gen Z gak bisa jadi pemimpin. Masalahnya adalah, belum banyak yang ngajarin gimana caranya. Kita akan bahas tuntas soal leadership di masa kini, dan kenapa justru sekarang adalah waktu terbaik buat kamu mulai jadi seorang leader. Segmen 1, gambaran leadership di masa kini. Dulu, leadership sering diartikan sebagai posisi. Siapa yang punya jabatan paling tinggi, dialah pemimpin. Tapi coba lihat sekarang, dunia kerja udah berubah total. Hierarki yang kaku mulai digantikan dengan kolaborasi. Perusahaan-perusahaan besar sekarang justru mencari pemimpin yang bisa menegakkan timnya, bukan cuma memberi perintah. Ada 3 pergeseran besar yang perlu kamu tahu. Yang pertama, dari command and control ke collaborative leadership. Pemimpin masa kini nggak lagi duduk di atas dan memerintah dari jauh, tapi turun langsung, ngobrol, dan membangun kepercayaan. Kedua, dari pengalaman senioritas ke kemampuan adaptasi. Di era yang berubah secepat ini, teknologi, AI, cara kerja hybrid, yang dibutuhkan bukan cuma siapa yang paling lama kerja, tapi siapa yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Ketiga, dari otoritas ke otentisitas. Orang sekarang lebih percaya pemimpin yang jujur soal kekurangannya dibanding pemimpin yang seolah-olah selalu benar. Nah, 3 pergeseran ini justru membuka pintu besar buat generasi kita. Kenapa? Karena kita tumbuh di tengah perubahan itu sendiri. Segmen 2, modal besar Gen Z sebagai calon pemimpin. Banyak orang meremehkan Gen Z, tapi coba kita lihat fakta-faktanya. Pertama, kita adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi dan informasi. Kita bisa belajar skill baru cuma lewat video 10 menit, riset pasar dalam semalam, atau membangun jaringan lintas negara lewat satu platform. Ini adalah bentuk leadership berbasis pengetahuan yang generasi sebelumnya nggak punya seleluasa ini. Kedua, kita punya kepekaan sosial yang tinggi. Gen Z tumbuh di tengah isu-isu besar, perubahan iklim, kesehatan mental, kesetaraan. Kepedulian ini kalau diarahkan dengan benar adalah bahan bakar kita untuk leadership yang berdampak, bukan cuma leadership yang mengejar posisi. Ketiga, kita terbiasa dengan kolaborasi lintas batas. Kerja kelompok online, komunitas digital, proyek lintas kota, bahkan lintas negara. Semua itu melatih kita untuk memimpin tanpa harus selalu bertatap muka. Sesuatu yang makin relevan di dunia kerja hybrid sekarang. Tapi, dan ini penting, modal ini nggak akan berguna kalau cuma disimpan. Modal ini harus digerakkan. Karena di masa depan, persaingan bukan cuma soal siapa yang punya ide paling bagus, tapi siapa yang berani mengambil peran, mengorganisir orang, dan mengeksekusi ide itu sampai jadi nyata. Segmen 3, ajakan untuk bergerak. Jadi, gimana caranya mulai? Aku mau kasih 3 langkah simpel yang bisa kamu praktikkan minggu ini juga. Langkah pertama, mulai dari lingkup kecil. Kamu nggak perlu jadi CEO untuk jadi pemimpin. Jadi ketua kelompok tugas, jadi koordinator acara kampus, atau bahkan cuma jadi orang yang berinisiatif menyelesaikan masalah di organisasi kecilmu. Itu semua latihan leadership yang nyata. Langkah kedua, latih kemampuan mendengarkan, bukan cuma bicara. Banyak yang mengira leader itu harus paling vokal, padahal leader terbaik adalah yang paling paham timnya, karena dia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam mendengarkan. Langkah ketiga, berani gagal di depan. Leadership itu bukan soal selalu benar, justru keberanian untuk mencoba, gagal, evaluasi, dan coba lagi. Itu yang membedakan calon pemimpin dari orang yang cuma menunggu giliran. Persaingan di masa depan itu nyata. Tapi persaingan itu bukan alasan untuk mundur. Justru alasan untuk kita, Gen Z, bergerak lebih cepat mengasah diri sekarang. Karena leader masa depan bukan ditentukan dari seberapa tua usianya, tapi dari seberapa berani dia mengambil langkah pertama. Jadi, dari semua yang kita bahas hari ini, leadership di masa kini itu tentang kolaborasi, adaptasi, dan otentisitas. Dan Gen Z, kita punya semua modal itu. Sekarang, tinggal soal keberanian untuk mulai bergerak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, pemimpin masa depan itu dimulai dari langkah kecil hari ini.